ketika mendorong sekolahan itu kan sebenarnya Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu atas permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-7, karena beliau sudah resah dengan misionaris yang mulai masuk lingkungan keraton. Maka kemudian kowe kudu iso gawe gerakan sing iso nandingi misionaris itu. Misionaris juga banyak mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan. Maka Kiai Dahlan juga pertama kan mendirikan panti asuhan dulu. Namanya Poor House, tempat untuk miskin. Ya, itu kan untuk panti asuhan. Kemudian juga mendirikan sekolah, sama yang dilakukan orang Kristen itu dilakukan oleh Kiai Dahlan juga untuk menandingi misionaris. Saking senangnya Hamengkubuwono ke-7 itu kemudian beliau memberikan hadiah kepada Kiai Dahlan. Hadiahnya itu bukan berupa rumah atau duit, tapi istri. Ini ponakannya Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu diserahkan kepada Kiai Dahlan Pekinyo. Silahkan menikah dengan beliau. Ya. Kemudian punya satu anak, tapi kemudian cerai. Nah, setelah cerai kemudian Kiai Dahlan pergi ke Jawa Barat untuk berdakwah. Ada seorang ajengan yang memang beliau kagum dengan gerakannya Kiai Dahlan. Kemudian beliau punya keturunan. Kemudian anaknya ini dinikahi, boleh menikah karo anakku, oleh ajengan dari Jawa Barat itu. Akhirnya punya 4 orang anak. Ya. Nah, ini sampai meninggal beliau masih jadi istrinya. Kemudian satu istri lagi, kemudian itu yang Nyai Rumah itu adalah adiknya Kiai Munawir Rabiat. Itu kalau di Nahdliyin itu sangat kagum dengan Rabiat, termasuk pesantren yang khos, dianggap Kiai khos itu. Makanya kemudian Nahdliyin suka Kiai Dahlan yo NU yang katanya menikah harus NU. Tapi ketika Kiai Dahlan menikah dengan Nyai Rumah, NU belum berdiri. Nah, itu kenapa kalau menikah? Rumah itu sudah sepuh, sudah 40 tahun lebih, tapi belum punya suami. Sehingga supaya ben tidak ketok nek perawan tua belum menikah, itu kemudian Kiai Dahlan kok tolong iki dinikahi supaya punya status, tidak disebut anak ulama kok rapayuan gitu, agak malu ya. Kemudian Kiai Dahlan menikah tidak punya anak dan kemudian cerai juga. Ya, tapi yang sampai meninggal hanya Nyai Walidah dan Nyai Aisyah. Nyai Aisyah itu. Tapi kenapa kok yang jadi pahlawan hanya Nyai Dahlan? Ya karena yang menemani Kiai Dahlan kemudian mendirikan Aisyah, Nyai Walidah, bukan Nyai Aisyah. Maka yang dianggap jadi pahlawan nasional hanya Nyai Walidah. Sehingga orang tahunya istrinya Kiai Dahlan itu hanya 1, padahal ada 4. Maka yang satu tidak ada fotonya loh. Nyai Rum tidak ada fotonya. Pada waktu dan juga menikah ini masih hidup ya, masih hidup. Nyai Walidah meninggal tahun 46, Kiai Dahlan meninggal tahun 23. Jadi masih hidup. Kalau beliau yang Aisyah sama meninggalnya? Nyai Aisyah meninggal tahun setelah Nyai Walidah. Setelah Nyai Walidah. Nyai Walidah tahun 46, ini tahun 50. Berarti tinggal bersama ya ini, Mbak? Ya, saya nggak tahu. Pelitip kan soalnya kan rumahnya kecil. Iya. Ya kamu mungkin tahu. Banyak. Ya, Nyai Aisyah ini kan kemudian ketika Kiai Dahlan menikah dengan ini, pesannya bapaknya, wes yang penting saya punya keturunan dari kamu, meskipun kamu ke Cianjur setahun sekali tidak apa-apa. Iya, ya, tetap di jadi pengen Cianjur. mendapatkan kita di mana? Iya. Yang Bangkok ini kan ya ini yang kemudian menurunkan di Thailand. Aisyah Hilal ini putrinya, mantunya, istrinya Kiai Dwi. Ya, orang raja loh, raja loh. Nyai Sutiah ini itu istri keduanya. Berarti Ya, ketiga. Bukannya ya Iru. Bapak yang kalau dengan Muhammadiyah Muhammadiyah itu, makanya kalau ibu-ibu Aisyah sejati aja perilakan suaminya punya 4 istri. Jangan dibongkarnya Ya itu, asal bilang, jangan salah Pak, Kiai Dahlan menikah 4 kali bukan kemauannya sendiri ya, nah tapi gitu. permintaan beliau. Permintaan juga di blow up, kalau di blow up itu terus. Iya, makanya kita nggak di blow up punya istrinya 4 kan gitu. Ya itu karena kepentingan politik. Jasa tadi loh.
Iya. kan baru Iya. di Nikah hadiah itu adiknya. tadi ya. Hadiah dari Sebagai Sultan. hadiah dari